Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 어느 날 세상이 멈췄어 아무런 예고도 하나 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 자국이 지워진 거리 여기 넘어져 있는 나 혼자 가는 시간이 미안해 말도 없이 오늘도 비가 내릴 것 같아 흠뻑 젖어버린 날 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이란 놈이 지갑기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤 겨울이 오면 내 진짜 더 뜨거운 숨 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한가 발이 뜨지 Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis pantun melalui media pembelajaran atau melalui game. Game yang saya ciptakan sendiri, yaitu ini dia. Pantun saku. Sebelum kita membahas bagaimana cara bermainnya, lebih baiknya latar belakang saya membuat media ini karena saya itu terinspirasi pada saat sekarang ini anak-anak zaman SMP itu banyak yang tidak sedikit yang paham tentang pantun ya. Sebagian besar mereka itu sudah paham, tetapi mereka masih dalam kesulitan untuk membuat pantun ya, untuk secara dadakan karena pemilihan diksi, kemudian kunci cara membuat pantun yang lebih mudah itu bagaimana. Kan sebaiknya kalau membuat pantun itu kan lebih mudahnya buat isinya terlebih dahulu baru membuat sampirannya. Nah, banyak pula dari mereka yang belum tahu sepenuhnya tentang kelestarian pantun di masyarakat. Karena tradisi pantun itu sendiri kan ada juga dilakukan ketika pernikahan Betawi ya. Sebelum itu kan ada perang pantunnya terlebih dahulu. Nah, saya terinspirasi dari itu. Ide membuat medianya itu dari perang pantun sendiri dari Betawi itu, kemudian saya cantumkan untuk mengenal jenis-jenis pantun. Jadi anak-anak atau siswa lebih paham, oh pantun nasihat itu yang seperti ini, pantun jenaka itu yang seperti ini, jadi seperti itu. Kemudian bahan pembuatan medianya, saya menggunakan kardus bekas ya. Tadi saya potong dari kardus bekas. Selanjutnya ada kertas bekas. Nah, ini adalah kertas HVS bekas yang saya punya. HVS bekas ini warna pink. Kemarin karena buat sesuatu masih ada, jadi saya pakai. Kemudian ada alat yang digunakan itu hanya gunting dan lem untuk membuat bentuk-bentuk seperti ini. Ada juga materi jenis-jenis pantun beserta contohnya. Jadi nanti di dalam amplopnya, di dalam amplop ini ada jenis-jenis pantun tersendiri, kemudian di bawahnya ada contoh pantunnya. Nah, kemudian bagaimana cara penggunaannya? Pertama, siswa akan dibagi menjadi 5 kelompok atau 6 kelompok untuk mengambil pantun saku ini yang ada di saku papan saku nih ya. Kemudian setiap individu kelompok satu kelompok itu mengambil pantun sakunya.
Contoh ini ya, saya ambil yang nomor 1. Nomor 1. Kemudian nanti kelompok 2 mengambil nomor 2. Itu ya. Kemudian setelah mengambil amplop ini kan tidak boleh dibuka terlebih dahulu. Nanti setelah diizinkan dibuka, setiap kelompok, semua anggota kelompok nantinya harus membuat pantun sesuai yang didapat. Nah, ini nomor 2, ini ada pantun agama. Pantun agama. Jadi kelompok itu, seumpama kelompok 1 atau kelompok 2 yang dapat, itu membuat pantun agama semuanya. Setelah membuat pantun, jadi kalau pantun sudah membuat pantun, nanti ada 2 orang atau 3 orang bertukar tempat dari kelompok 1 ke kelompok lainnya. Jadi ada 3 orang, sama 2 orang aja ya, 2 orang saja. 2 orang dari kelompok 2 pergi, yang satu pergi ke kelompok 1, yang satu pergi ke kelompok 4 seumpama. Nah, nanti setelah membuat pantun yang tadi yang sudah dibuat, ya yang lain juga berpencar juga ya. Nanti saya akan menyebutkan salah satu jenis pantun. Nah, jika kelompok yang mendapatkan tadi, seumpama kelompok 2 mendapatkan pantun agama kan ya, pantun agama, kemudian saya menyebutkan atau guru menyebutkan pantun agama. Jadi 2 orang tadi yang sudah berpencar harus membacakan pantunnya di kelompok lain. Seperti itu. Pantun agama. Jadi salah satu persatu membacakan pantunnya yang sudah dibuat. Seumpama yang tadi sudah di kelompok 1 membacakan pantunnya, selesai, langsung yang ada di kelompok 4 juga membacakan pantun. Nah, kemudian guru menyebutkan jenis pantun lagi, pantun jenaka. Nah, ketika kelompok yang mendapatkan pantun jenaka itu, yang sudah membuat pantun, yang sudah menyebar juga, itu harus membacakan pantunnya. Jadi semua siswa ini akan paham, oh ini pantun agama tuh yang seperti ini, pantun jenaka itu yang seperti ini. Jadi siswa tuh paham gitu. Nah, itulah kenapa alasan saya membuat pantun saku ini, karena ini adalah game kecil ketika materi pantun seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Lain kali kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.